Kenapa enggak ada yang jawab? Saya punya salam ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagaimana kamu pagi-pagi Soloyo? Aduh. Ya. Ya, puji syukur ya kita pagi ini masih bisa ketemu dan diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ada dengan perkenannya masih bisa ketemu. Dan saya lihat jadwal Anda ini hari Senin baru ujian kan ya? Iya, Bu, betul. Betul ya, 18. Ya, hari Senin. Hari ini adalah pertemuan kita akhir coaching. Sudah beberapa orang yang menyampaikan rancangannya dan sudah saya berikan masukan, tapi saya selesaikan dulu ini ya yang coaching terakhir untuk karena ada yang masih baru dia tanya bagaimana penyusunannya, saya bilang belum sampai ke situ karena sudah mau maju, sudah mau tanya bagaimana. Saya bilang bahkan saya jawab kan kita mesti 3 kali ikut pertemuan, dia bilang gitu. Jadi mungkin karena terlalu cepat mau selesai, tidak apa-apa. Cuma saya bilang nanti kita ketemu lagi ya. Oke, saya screen dulu ya. Oke. Baik, saya sampaikan Anda untuk pertemuan terakhir ini. Saya pikir saya sudah sampaikan ya, sudah sampaikan sama kalian bagaimana keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3. Kemudian kita bicara sekarang di penyelesaian penyusunan rancangan ya, karena Anda sudah mengidentifikasi isu-isu dan menemukan gagasan itu dengan menggunakan alat tools untuk penentuan mana yang paling urgen dari sekian masalah, sekian isu, sehingga sudah mengaplikasikan dalam kegiatan dan mengimplementasikan kegiatan itu ke agenda 2. Jadi saya pikir Anda sudah paham betul ya, karena sudah memberikan masukan, sudah. Sebentar kalau ada waktu yang belum sempat masukan, sampaikan ke saya, nanti saya minta Anda, ada beberapa dicatat di WA saya, sudah ada malah tadi malam saya jawab, saya sudah mau tidur, ini pakai apa kamu nggak bisa kebuka? Apakah morut atau bull, tapi saya tahu saya morut, nanti saya lihat sebentar. Oke, kita cerita soal penyelesaian penyusunan paparan. Karena Anda sudah pikir, walaupun Anda belum melaksanakan habituasi, tapi setidak-tidaknya sudah membuat gambaran apa yang menjadi isu yang ada pada OPD saudara, menjadi isu pada tusi saudara. Sekali lagi, penyelesaian masalah ini, gagasan yang Anda angkat ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di OPD saudara dan tidak saja untuk kepentingan kepentingan sesaat, tapi bisa saja untuk kepentingan seterusnya. Yang kedua, bisa saja menjadi role model di dalam rangka inovasi saudara yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya yang sekolah dia bisa gunakan di sekolah lain atas kebijakan pimpinan tentunya. Misalnya P dan K menganggap ini inovasinya bagus, ini gagasannya bagus, bisa dipakai oleh. Yang ketiga, ketika juga yang terbaik bisa diangkat oleh pemerintah daerah untuk menjadi
menjadi calon penerima inovasi ya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa itu hanya untuk kepentingan sesaat. Sekali lagi, kalau yang sudah tersusun, yang saya sudah baca memang bagus. Tapi pikirkan baik-baik ya, masih ada waktu Anda menyelesaikan karena memang waktunya 2 hari, tapi saya pikir daripada nanti pertanyaan Anda tidak bisa. Sekarang saya mau sampaikan juga, kalau semua saya perbaiki, yang mana lagi mau ditanya penguji, gitu kan? Jadi kasih kesempatan dia juga menilai gitu ya. Ya mungkin dari tata cara penulisan, tapi saya anggap saya sudah menyampaikan semua sama kalian ini, bagaimana penulisannya, bagaimana penggunaan katanya, bagaimana ketika ketika bab itu tidak boleh 1, bab 2 itu baru 21, 22, 23, jangan pakai abjad ya, pakai angka. Kemudian batas penulisan saya kira juga di dalam modul LAN itu tata cara coaching 4 ini, coaching agenda 4 ini ada ya. Apakah Anda buka di Kelubjar walau alam bisawab? Kalau Anda buka ketahuan bagaimana tata cara penulisannya. Oke, tapi saya tidak mempersoalkan itu, nanti kita lihat. Mudah-mudahan juga cara pandang penguji itu kan tidak sama. Ada penguji menekankan pada action plan. Yang pertama dia menguji dari sisi struktur penilaian. Seperti saya sampaikan sama saudara, saya menilai saudara juga. Saya ada format yang harus saya isi. Coba Anda bayangkan saya membaca tulisan Anda, memimpin coach Anda, ketika ada yang kurang dimengerti oleh penguji, saya meluruskan. Dan saya menilai juga Anda, ada 4 faktor yang saya nilai. Jadi ada bukan 4 faktor, tapi maksudnya saya gini, apakah Anda sangat mampu ya menjelaskan, ya. Kemudian atau tidak mampu, kurang mampu, tidak mampu, itu 4 indikator. Nah sekarang yang mana saya ambil dari penampilan saudara? Biasanya saya menulisnya yang bersangkutan dalam pemaparan dan penyajian dilengkapi dengan data dan fakta, ya, sehingga dapat menemukan isu-isu untuk menemukan gagasan dengan menggunakan alat tools yang benar. Jadi tergantung mampu atau sangat mampu. Jadi kalau bicaranya juga tersendat-sendat, ya tentu tidak mungkin saya taruh sangat mampu. Atau tabu balik-balik yang ya, yang kedua pokoknya secara keseluruhan bagaimana Anda penampilan Anda, penyajian, dan dalam penulisan itu terstruktur. Biasanya begitu. Mampu semua menjawab pertanyaan penguji dan menerima saran perbaikan. Jadi selalu begitu tulisan saya ya. 4 kategori mampu, sangat mampu, mampu dan tidak mampu, kurang mampu dan tidak mampu. Nah, ketika penulisan dalam rapat penentuan nanti bukan hanya saya yang hadir ya, penguji juga. Kan sangat bertolak belakang ketika saya mengatakan bilang sangat mampu, tapi penguji bilang biasa-biasa aja itu. Tapi yakinlah ya, saya tidak mungkin tidak mau bantu saudara, tapi pada batas-batas yang sebenarnya untuk tidak, jadi tidak ada istilahnya spoil system atau apa di sini. Yang saya benar-benar merit system. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sampaikan, saya akan jawab yang sebenarnya ya. Saya juga baru tahu Anda di sini kan, saya tidak tahu Anda siapa gitu. Jadi tidak ada unsur apa sama sekali, kita profesional. Kapasitas saya sebagai ya, jadi seperti itu. Oke, kita sekarang dalam penyusunan bahan paparan ya, singkat dan jelas. Jadi sudah ini cara membangun perilaku didasarkan. Saya kira ini sudah. Nah, saya ingin sampaikan bagaimana sebenarnya habituasi itu. Ya, secara teori mengatakan habituasi itu kita masuk dalam lingkungan yang baru. Tapi menurut saya bukan lingkungan yang baru, lingkungan baru dalam sikap perilaku.
dalam sikap perilaku yang baru. Ya, karena Anda sudah bekerja di situ, makanya di dalam menyesuaikan itu, apa yang tidak baik Anda tinggalkan, yang baik itu Anda teruskan, bahkan ditingkatkan begitu. Ya. Jadi menerapkan semua pola tingkah laku, kegiatan dan perilaku yang nampak ketika Anda masuk di habituasi, sehingga orang mengatakan, oh iya, dia sementara laskar, dia sudah laskar, pantas berubah. Kalau juga selesai laskar dan habituasi ini biasa-biasa saja, orang tanya-tanya, dia ada kursus atau apa itu? Pasti pertanyaannya seperti itu kan. Jadi ada perubahan yang, nah sama dengan diibaratkan habituasi ini, ibaratkan binatang yang tempatnya di luar yang bebas tiba-tiba dikurung, dia akan menyesuaikan ya. Sepasang tua Jawa masuk ke habituasi di lereng gunungnya, ini kan bukan lokasinya, tapi dibiasakan bagaimana caranya untuk dia menyesuaikan ya. Jadi semua ini habituasinya sama dengan ketika kita tinggal di daerah, sama saja daerah yang enggak apa-apa di atas pesawat itu datang. Kadang-kadang kan kita tidak bisa tidur, tapi kalau sudah biasa ya sudah terima kondisinya seperti itu gitu ya. Nah ini dibaratkan juga di Jawa yang dekat rel kereta api. Mudah-mudahan kita di Sulawesi Tengah akan dapat rel kereta api ya, karena programnya pemerintah dari Makassar ke Manado dilewati itu Palu. Mudah-mudahan tidak lagi dilewati ya, kita dapat. Jadi orang juga yang kayaknya di luar daerah ya, baik di mana saja yang rumahnya dekat rel kereta api, dia akan menyesuaikan. Jadi ibaratnya dia sudah biasa tidur di hotel, ya sudah seperti di hotel saja dia. Jadi itu sama dengan kita naik, saya termasuk saya naik di kereta itu sama sekali saya tidak bisa tidur, kena krek. Ya. Kecuali mungkin saya tidak pernah naik kereta itu bermalam, paling berapa jam ke Bandung. Jadi tidak bisa tidur. Ada juga orang di mobil biasa naik mobil tapi tidak bisa tidur. Apalagi bilang naik pesawat. Karena ada DP tako sedikit kan. Kayak gitu. Nah, habituasi. Kemudian ini, apa itu habituasi? Ya, ini dia ceritakan. Membiasakan buruk yang baik dengan kesabaran. Karena bisa, Allah bisa, karena biasa saya bilang tadi ya, karena sudah biasa, ya. Jadi ketika pertama kali dibelai kura-kura itu menunjukkan kepalanya, lama-lama disap-sap dia kasih keluar ulang. Karena sudah terbiasa kan begitu. Sama dengan kita memelihara binatang kesayangan, awalnya tadi itu saklek banget ya, apa kucing, apa anjing, tapi begitu dia tahu kita dari kecil, aduh. Saya juga termasuk penyayang binatangnya. Kucing saya di rumah ini ada 10. Kemarin beranak lagi 3. Kucing kelesteran. Ya jadi itu yang membiasakan ya, kita membiasakan diri. Itu juga ini hanya ibarat saja. Nah, Anda menyesuaikan masuk ke habituasi di mana Anda sudah mau menyusun ini, tentu sesuatu yang baru di mindset yang baru pada Anda itu untuk Anda menyesuaikan ya, karena dengan yang tadinya contoh saja, yang tadinya Anda lambat masuk, tidak pakai inisial, ya apa sembarang kerja, tidak terprotapnya tidak jelas. Sekarang karena Anda sudah tahu bagaimana kita melayani orang yang baik, bagaimana sikap perilaku. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi membiasakan dengan penuh kesabaran ya. Jadi, kalau ini yang kita lakukan juga dengan benar, kita tidak tertekan dengan persoalan itu. Biasa-biasa aja ya. Nah, kecuali apa yang sudah kita bangun selama ini sudah bisa baik ya. Tidak usah Anda tidak usah dirubah secara total karena yang sudah baik sudah laksanakan saja. Kalau hal-hal yang baru yang bisa menjadi contoh orang lain di sekitar Anda, ya bisa jadi contoh di sekitar Anda. Jadi tidak juga
ada juga sosokan. Saya baru habis laskar. Jadi tidak seperti itu ya. Bahkan saya berpikir Anda menjadi panutan yang baik gitu ya dari orang-orang sekitar Anda. Walaupun sebenarnya ya, Anda juga tersiksa, bukan juga tersiksa, melihat teman-teman yang ada tidak sesuai dengan harapan saudara, misalnya karena dia senior lambat masuk, seenak perutnya, gurunya biasa gitu kan, tidak didengar tuh sarannya yang mudah-mudah. Begitu juga pegawai, kalau dia masuk di dalam satu kantor yang belum mampu menyesuaikan dengan situasi di situ, ya memang dia agak tertekan gitu. Tapi kalau orang yang biasa, ya sudah masuk. Sama dengan kita masuk di rumah orang. Ketika mau minta pamit ke toilet, sudah mulai, oh di sana toilet gitu. Jadi sesuatu yang baru itu ya memang harus menyesuaikan ya. Kita saja bekerja, tapi kalau orang yang memang paham masuk, dia pelajar dulu apa yang menjadi tusinya organisasi itu. Lihat siapa pimpinannya, siapa teman-temannya, bagaimana mekanisme kerja, apakah ada nilai-nilai kalau orang mau bekerja baik gitu ya, yang memahami tugasnya. Apa nilai-nilai di organisasi itu yang harus kita terapkan. Kemudian ya kita harus menyesuaikan dong, tentu menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Tidak boleh kita yang membuat sistem. Kata saya ini kan sarjana baru selesai. Baru saya satu-satunya sarjana di sini yang membidangi itu. Jadi saya tidak boleh begitu ya. Itu ada kadang-kadang rasa pandang enteng sama orang yang berpengalaman itu. Saya minta jangan kamu. Apapun mereka itu, mereka lebih pengalaman dari kalian. Kalau toh cara kerjanya tidak bagus, jangan diikuti. Anda merubah pelan-pelan, Anda merubah mindset dia, cara bekerja yang baik seperti apa gitu. Bukan Anda berantem terus tidak menghargai dia. Ada kan kadang begitu. Ya, bilang dia harus dikasih tahu dia pernah ingat. Nah, gitu. Nah, hargailah mereka-mereka yang senior supaya Anda juga dihargai. Karena satu waktu namanya ini roda berputar ya. Ketika Anda jadi staf sudah membuat perilaku yang tidak bagus, ada kesan bagi teman-teman di situ. Nah, kamu kan tidak selamanya begitu. Mau maju, jadi pimpinan orang dia dulu itu begini-begini kan tidak bagus ceritanya itu. Jadi seperti itu. Nah, habituasi ini sama juga Anda menyesuaikan. Saya sangat bangga kalau dengar-dengar adik-adik yang baru itu selesai menunjukkan kinerja yang bagus ya, dia sudah tahu, mampu menempatkan diri dan kelihatan dia mau belajar. Anda teori benar, tapi dalam praktek pelaksanaan berbeda. Karena banyak ditunjang oleh kebijakan maupun ada peraturan-peraturan daerah yang mengatur itu. Jadi itu yang kadang-kadang susah dicerna oleh teman-teman yang baru bahwa saya kan kenapa begitu? Kenapa begitu? Bukan seperti itu. Bahkan ada yang sampaikan ke saya, bagaimana Bu kalau atasan saya itu misalnya terjadi markup lah segala macam, ya jangan ikutilah. Jangan Anda tanda tangan kalau Anda jadi bendahara barang bawa suruh tanda tangan itu kan kemarin. Citra PNS itu kan harus dijaga, boleh atasan loyal tapi tidak mencelakakan ya. Kode etika ASN itu yang harus Anda pegang dan jangan takut gitu, sepanjang Anda benar enggak usah takut gitu. Nah, ini kita bicara habituasi. Saya menyampaikan ini memang berkenaan dengan ketika Anda mau mengambil data. Sama kan Anda memerlukan orang di situ. Mendukung apa yang Anda tulis. Kalau sudah sikap perilakunya tidak mendukung, jangan harap Anda dapat itu data. Jangan harap orang mendukung. Minimal ada pernyataan dukungan ketika Anda melakukan rapat internal. Rapat untuk menyampaikan apa gagasan, ide saudara, rancangan saudara seperti apa, kan memerlukan orang. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Nah, kalau Anda dalam masa habituasi dan seterusnya tidak mampu memposisikan diri,
Anda akan susah nanti. Gitu. Anda akan susah. Itulah kenapa kita diajar setelah Laskar ini diberikan tugas untuk menyesuaikan semua sikap, perilaku, dan tindakan kita harus mencerminkan bagaimana PNS yang profesional. Bagaimana ASN yang berakhlak dalam menuju ASN yang smart katanya. Sekarang ini mungkin akan penulisan akan datang itu bukan lagi agen aneka, tapi mungkin ASN berakhlak yang sudah dicanangkan oleh Presiden kemarin yang menuju ke kemudian manajemen smart. Saya lihat itu programnya manajemen ASN, kemudian ASN yang smart. Jadi arah 2024 itu seperti itu. Apalagi ini ya. Oke. Apa yang dihabituasikan, kepedulian pada situasi problematik, kerja lintas dan isu-isu lingkungan organisasi yang berdampak pada kerja. Jadi itu yang Anda terapkan ketika Anda mengangkat isu-isu itu, dan apa yang Anda sudah pelajari, yang itu Anda cari tahu problematiknya seperti apa, isu-isu. Saya yakin, dan nah itulah saya bilang ada yang pertanyaan membawa latar belakang itu hanya kiasan yang tidak bisa diterima, bahasa-bahasa yang kurang greget gitu loh. Harus benar-benar greget, maksudnya oh iya pantas dia lakukan itu, pantas dia adukan isu itu. Silakan Anda mau banyak persoalannya nggak apa-apa. Jadi jangan cuma karena tugas fungsi saya ini begini, guru gini, fungsi saya begini. Tapi latar belakang kenapa Anda angkat situasi itu, kenapa, ada apa gitu. Kalau bisa dibuktikan secara detail dengan data dan fakta, kalau ada juga bisa divideokan lebih bagus gitu. Jadi supaya meyakinkan, oh iya, pantas diangkat ini. Walaupun banyak isu-isu menurut saudara ini masih faktual, masih bisa diangkat, tapi menurut saudara ini yang lebih dulu kan ada spesial yang Anda diangkat yang lebih urgen gitu. Kemudian kebiasaan berpikir kritis dan kreatif untuk mengatasi masalah dan meresponis. Jadi itu untuk kita berpikir kritis. Karena sudah prajabatan, sudah emosi, tidak usah lagi bercerita soal apa, tapi bagaimana menghadapi situasi di kantor, menghadapi apa hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama, menghadapi hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Sekali lagi, sesuatu yang kita buat itu adalah perlu komitmen. Anda membuat terobosan tapi tidak didukung oleh pimpinan, tidak didukung oleh teman-teman, itu tidak komitmen, hanya Anda sendiri yang laksanakan. Bukan itu. Bukan itu maksud daripada pelaksanaan habituasi itu atau pelaksanaan gagasan yang Anda angkat. Bukan itu. Bagaimana Anda memecahkan persoalan yang ada di situ, meyakinkan orang, meyakinkan teman-teman, oke, saya sependapat apa yang Anda lakukan. Ya. Jadi tidak usah takut misalnya ketika mengadukan gagasan, ketika sosialisasi rapat bersama. Kan kita rasa seperti ini. Kan kita rasa seperti ini gitu loh. Kadang-kadang kan kita malu nanti tersinggung. Enggak perlu karena Anda bicara profesional. Anda bicara profesional, yang Anda angkat itu memang terjadi. Memang terjadi di kantor saudara. Jadi bukan karena saya tidak ada, itu memang terjadi gitu ya. Kemudian kebiasaan dalam melaksanakan nilai-nilai aneka itu yang saya bilang tadi. Apa yang Anda sudah pelajari di dalam Laskar itu, Anda terapkan. Jadi perubahan sikap dan perilaku dari sikap bela negara, sikap disiplin, bagaimana protokol. Saya kira semua akan Anda terapkan itu. Kalau itu memang betul-betul. Sekarang kan kita hanya memberikan materi sama saudara. Semua teman-teman ini penyelenggara memberikan ini indikator-indikatornya ketika Anda menjadi pegawai negeri sipil. Nah sekarang memang semua kembali kepada saudara gitu ya. Jadi
Tapi sangat disayangkan kalau Anda tidak ada perubahan gitu loh. Karena sudah dibayar oleh pemerintah, mau dirubah mindset, sikap perilaku, bekerja secara profesional, mendahulukan layani, sifatnya humanis, sifat kolaboratif katanya, yang ASN yang berakhlak itu kolaboratif, humanis, melayani, penuh dengan inovatif. Ya, jadi itu yang kebiasaan itu tidak lagi orang ikut-ikut jadi korupsi juga, bukan korupsi uang tapi korupsi sistem, itu kan korupsi juga. Ikut serta menandatangani menyetujui hal-hal yang tidak sesuai, sudah salah itu. Apa yang harus disampaikan ke orang, ya. Tapi kalian tutup-tutupi. Tidak boleh itu. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi habituasi ini memberikan keyakinan pada saudara bahwa saudara itu harus ada perubahan dari mindset, sikap perilaku dan pelaksanaan sehari-hari di kantor. Ya. Ini yang disebut dengan aneka. Jadi kalau kita bicara, kita kembali dalam tulisan ini. Nanti kalau berikutnya ini dirubah oleh LAN, bukan lagi bukan lagi aneka, tapi berakhlak ya, akuntabel ya. Nah ini yang maksudnya ketika kita melaksanakan tingkah laku yang berdasarkan aneka, ini nilai-nilai internalisasi. Jadi harus masukkan ke dalam diri, itu diinternalisasikan ke dalam diri. Aneka itu Anda harus lakukan. Kemudian aktualisasikan seperti apa. Kalau toh susah, diulang-ulang katanya. Kemudian dibiasakan, begitu diulang-ulang dibiasakan menjadi karakter, terbentuk karakter yang profesional. Ya, itu. Seperti itu siklusnya gitu. Jadi secara internal, kemudian dikerjakan, kemudian diulang-ulang. Memang susah ya kalau orang merubah ini, misalnya ketika dia harus transparan, dia harus akuntabilitas, dia harus komitmen mutu, dia selalu punya etikanya seperti apa. Ya. Jadi ini memang sesuatu yang saya sudah bilang tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi sesuatu yang harus kita biasakan gitu ya. Kainnya menjadi karakter. Karena kalau tidak dilakukan itu, orang berpikir bahwa susah-susah dia itu ikut laskar, tapi tidak ada perubahan. Ya. Bahkan yang saya bilang tadi, Anda menjadi contoh, role model di situ. Bahwa Anda punya sikap, perilaku sudah berubah. Itu harapan-harapan dari kita penyelenggara dan harapan pemerintah Anda. Anda bayangkan berapa biaya untuk laskarnya. Terus tidak ada perubahan. Waduh. Kasihan gitu ya. Jadi ini refleksi kebiasaan baik apa saja yang selama ini dilakukan di tempat kerja. Jadi kalau yang sudah baik ya dipertahankan ya. Apa yang ingin Anda perbaiki? Nah, apa yang ada direfleksikan ya. Apakah nilai yang akan diaktualiskan selama di tempat kerja sesuatu yang terbiasa bagi Anda atau masih perlu dibiasakan? Kalau saya pikir masih perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan sehingga berlaksana terus ya, terbiasa. Kemudian kita lihat kebiasaan yang tidak baik itu kebiasaan berpikir fix max, mental block ya. Jadi tidak ini intellectual block, jadi cuma untuk dia saja itu pengetahuan dan segala macam ya. Tidak pernah berbagi. Padahal kita diharapkan seorang ASN yang berakhlak itu ASN yang berkolaborasi dengan orang lain, mau memberikan masukan,
pertimbangan dalam rangka peningkatan kerja. Sekali lagi untuk peningkatan kerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Kebiasaan bersikap a priori, tidak empati, egois, tidak etis, ya seperti itu semua ya. Kebiasaan bertindak ceroboh, menunggu perintah, itu yang tidak bagus itu. Ini yang perlu dirubah semua ketika Anda sudah habituasi dan seterusnya untuk melaksanakan pegawai yang profesional. Gitu ya. Open minded growth. Jadi kebiasaan yang baik itu adalah cara berpikir terbuka, yang lebih luas, kritis, kreatif, peduli, empati, dan beretika. Jadi ini apa ya? Saya kira ini semua kembali kepada pribadi masing-masing ya. Tapi Anda jangan takut misalnya, jangan takut cuma Anda yang mau begitu. Tidak, sekali-kali kebiasaan yang sudah tertanam menjadi kebiasaan, orang akan ikut misalnya. Ya, orang akan ikut di sekitar, akan Anda terbiasa. Sama dengan kita bicara soal manajemen. Katanya pimpinan kita ini sangat saklek banget gitu ya. Tapi kalau kita di bawah sepakat untuk merubah perilaku SOP yang tidak baik menurut kita, karena sudah ikut sistem kita, akhirnya pimpinan orang Surabaya ini mungkin mereka bilang baik, dia ikut jadinya. Memang susah itu, apalagi kalau tipikalnya seorang pemimpin yang tidak bisa diberikan saran. Tapi kalau sistem itu Anda lakukan, pasti terikut gitu ya. Nah, ini panduan bahan paparan. Bahan paparan ada kemarin, saya juga ketawa, biar laporan mingguan ditanya, itu laporan mingguan, apa yang Anda bikin selama habituasi, tapi bukan di dalam paparan ini, di dalam rancangan itu dimasuk di envelope jar. Maaf, ada pleset. Jadi ini panduan membuat bahan paparan. Tulisan harus bisa terbaca jelas, menggunakan warna kontras antara putih dan backgroundnya. Untuk backgroundnya, jadi untuk backgroundnya yang bagus ya. Ukuran harus huruf font ya. Jika bahan paparan hanya untuk dilihat oleh audiens, ukuran font normal minimal setara Arial 12, bisa 14 ya, dilihat oleh dalam satu ruangan. Ini tata cara penulisan. Jadi tulisan saudara juga jangan bikin masalah ya. Nanti saya selalu ada penguji yang bilang, kenapa kita boleh-boleh? Memang sekali saya kasih tahu kamu ya. Berapa kali saya karena minta maaf, sekali lagi saya minta maaf. Kamu kan tidak mengirimkan hard copy. Hanya mengirimkan dengan melalui WA. Ya. Itu dia buka kadang-kadang di dalam pembukaan kita secara berbeda ketika Anda cetak. Sehingga tak mau balik-balikin. Kenapa ke bawah ini? Formatnya di bawah. Saya bilang begini, coba. Karena tidak dikirim dia punya hard copy. Oleh karena itu saya minta 87 ini, kirimkan hard copy. Kalau tidak bisa suruh kamu fotokopi, kamu punya itu, suruh kopi orang. Ya, termasuk saya tidak bisa. Anda bayangkan saya mesti buka di situ. Waduh. Memang aturannya hard copy harus diterima oleh penguji dan coach. Bagaimana ketika ada persoalan Anda, terus saya mau jawab dari mana? Tunggu dulu, saya buka dulu. Ya nggak mungkin lah. Ya, jadi harus betul-betul mesti ada hard copy. Berapa kali saya menguji, astaga. Oh tidak dikirim hard copy, tidak Bu, astaga. Saya bilang sama saya memang minta maaf. Anda akhirnya keluar biaya, kan begitu. Minta tolonglah sama penyelenggara untuk dikopi. Kalau dia ada PPT-nya, ya bikin PPT dengan hard copy. Supaya memang hard copy itu secara detail lengkap kamu masukkan. Makanya saya bilang ketika saya menjadi coach,
Ibu nanti ini memang masih rancangan kalau yang menguji. Nah nanti kan penyesuaian, misalnya daftar perpustakaan, gambar daftar gambar yang tidak jelas, belum jelas dia punya pengkodean. Jadi memang ini mesti dikirim secara hard copy ya, jangan ada kirim. Saya contoh tadi malam, siapa namanya, Purwaningsi kalau nggak salah. Nggak bisa saya buka, ini dia kirim pakai apa ini? Saya kasih mati HP, saya tidur daripada saya stres sendiri gitu. Pas saya jawab, saya tidak bisa buka gitu. Mungkin Anda punya teman di sini atau di mana itu kemarin. Tadi malam ya, ada beberapa orang yang saya buka. Jujur saya sebenarnya ini dalam keadaan sakit kaki. Tidak bagus, maksudnya akibat tas salah ini kaki jalan kentok. Akhirnya pengaruh juga di badan yang. Kemudian hanya memuat poin-poin dari pesan yang akan disampaikan. Ini ketika kita PPT ya, kita PPT. Jadi ini sebenarnya cuman nanti ada di sini poin lembar pertama apa, slide pertama, kedua ada nanti di bawah. Ya, informasi bisa secara grafis atau video, akan menggunakan gambar atau film pendek. Silakan Anda menggunakan grafis, video, ya, atau film pendek yang untuk mendukung penjelasan saudara. Itu lebih bagus ya. Sistematika tayangan langsung pada poin inti. Jadi latar belakang oke, karena rancangan itu harus ada latar belakang. Kemudian kedua, isu yang Anda angkat, gagasannya apa, bagaimana penulis apa, menggunakan alat apa, analisis apa ya, sehingga Anda mengangkat isu itu menjadi gagasan yang strategis gitu ya. Ini slide pertama. Ya, coba Anda lihat. Kalau mau mempermudah, kalau mau bikin PPT, nama, jabatan, ya, sudah jelas kan? Anda datang, masuk, perkenalkan nama saya ini. Apa di sini judul aksi perubahannya jelas di sini. Kemudian sudah ya, dan Anda lihat, sudah di copy tuh. Nah, tugas dan fungsi, nah, silakan itu. Jadi tugas dan fungsi Anda apa? Itu di slide kedua. Slide ketiga adalah identifikasi masalah isu. Identifikasi isu dan masalah. Silakan. Tampilkan isu dalam masa yang ada di tempat kerja saudara. Ya. Kemudian, ini kalau lihat slide. Penetapan isu. Nah, ditanggung dalam bentuk teks dengan menggunakan tools. Jadi saya bilang tools analisis tadi ya. Sehingga tergambar proses pencairan, misalnya tabel APKL. Tetap pakai ya tabel-tabel itu. Untuk penentuan skor, apa USG, apa first bond. Silakan. Kemudian gagasan kreatif. Sebutkan nama gagasan kreatifnya apa. Jelaskan secara cara kerja gagasan setelah tujuan dan manfaatnya. Ya, tujuan manfaatnya harus dijelaskan. Cara kerja gagasan kreatif itu seperti apa? Kemudian sesuaikan dengan template rancangan aktualisasi. Maksudnya saya itu ada kegiatan, ada outputnya, ada manfaatnya. Ya nanti sebentar ada kolomnya itu. Anda sudah lihat di dalam penyelesaian isu, kolom pertemuan kita pertama itu ada kan apa kegiatannya, uraian kegiatannya seperti apa, outputnya apa, kemudian bagaimana keterkaitan dengan visi misi organisasi atau visi. Jadi seperti itu ya. Kalau dipakai kolom itu tidak apa-apa, lebih bagus. Jelaskan singkat cara kerja gagas serta tujuan dan manfaatnya. Tentu kamu memang agak, setiap orang diberi waktu 10 menit ya. Anda pergunakan betul itu 10 menit sampai 15 menit. Kalau lewat saya pasti suruh stop. Karena sudah begitu kita. Dan tolong sampaikan sekali lagi,
Saya minta maaf ya, ini yang biasa jadi tas salah ini. Akhirnya marah penguji, saya juga jadi tidak enak. Tolong kasih tahu coachnya, memang ada jadwal. Memang ada jadwal ya, memang ada jadwal satu orang sekian. Tapi tidak mutlak itu 45 menit. Bisa saja berubah. Nah sekarang saya berapa kali ikut, kira-kira kalau kita tiap uji bagaimana dia itu? Karena coachnya lama sekali, mentornya lama sekali. Memang kamu punya atasan, kita orang juga ini pejabat. Jadi saya ini yang diuji siapa ini? Jadi ada rasa anu sama penguji terus saya juga sebagai coach. Siapa ini yang jadi mentor ini? Bukan mau pandang enteng, tapi maksud saya sama-sama kita menunjukkan tepat waktu. Dan boleh dong kalau misalnya si Christopher ini memaparkan tidak sampai 40 menit, sudah 30 menit sudah selesai dia. Jadi ada sisa 15 menit yang bisa digunakan oleh orang lain. Jadi tolong dikasih tahu mentornya, tolong sekali saya minta mentor ya, jangan saya jadi tidak enak sama penguji karena kamu sudah tahu walaupun ada perubahan ya. Walaupun ada perubahan yang jadi tidak mutlak 45 menit itu. Jadi tergantung kalau orang dan kalau lebih 45 menit tidak mungkin. Pasti saya kasih stop. Kalau kurang berarti saya anggap dia bagus pemaparannya. Oke, kurang pertanyaan, mampu menjawab. Kan begitu sama dengan kita ujian. Lebih cepat lebih bagus. Sepanjang yang penanya sudah puas gitu kan. Ya, jadi sekali lagi saya mohon mentor ya. Mohon mentor sebentar. Sudah low bed saya punya anu. Tar saya cas dulu. Ya, jadi saya kira itu bagaimana Anda atau Anda menyesuaikan di LMS, kan ada di LMS ini kan tata cara penulisannya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tidak perlu ini ya karena ini sama dengan kalau Anda juga bikin tulis jangka panjang jangka pendek mana enggak apa-apa, tapi saya pikir tidak pernah ada yang menulis itu. Padahal di modul ada, tidak tahu juga saya kok jadi berubah itu. Tahapan kegiatan dan pengalihan pegawai. Sebutkan tahapan beserta nilai-nilai agenda itu yang diatur dalam melaksanakan kegiatan walaupun baru bersifat wacana rencana yang akan. Makanya saya bilang ini adalah rancangan, bisa saja berubah baik dalam judul, dalam penambahan, ya, bisa saja bisa itu. Makanya nanti ada juga yang sudah ditetapkan Anda tidak ada masalah misalnya dalam rancangan ini tidak ada pada. Tapi begitu habituasi ada hal-hal yang Anda tidak bisa laksanakan gitu loh. Anda bisa sampaikan. Ini tidak bisa saya laksanakan karena ini persoalannya ini gitu. Jadi slide aktualisasi nilai aneka bisa lebih dari satu slide boleh ya karena menjelaskan bagaimana itu. Tapi saya pikir tidak usah Anda bilang misalnya berhadapan ini sikap perilaku manajemen ASEAN sopan, cuma sopan begitu. Ya usah lang saya melakukan pertemuan cuma misalnya nasionalisme apa kata kuncinya? Anti korupsi apa kuncinya? Jujur. Misalnya contoh begitu saja tidak usah jelaskan Anda lagi ini sudahlah ya karena yang kamu jelaskan sama kita penguji juga memahami itu. Cuma penguji itu memahami ini connect dengan bahasa misalnya anekanya anti korupsi benar enggak dia ini di kegiatannya ini ada anti korupsinya misalnya dari nilai anti korupsinya. Makanya itu ya. Jadi seperti itu. Penutup.
Tidak perlu dibuat karena apa yang disampaikan sudah merupakan kesimpulan. Jadi tidak usah dulu ada saran dan jadi penutupnya ini slide-nya seperti itu. Ya. Saya kira itu ada yang mau bertanya? Aduh, Andi Wahyu, silakan Di. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi yang saya mau tanyakan itu apakah nanti waktu mengirim ini kan dikirim ke Kolabjar ini ceritanya nanti. Terus ini apakah dia daftar pustaka, terus dia kayak lembar apa namanya pengesahan, terus daftar isi apakah dibuat juga sama kata pengantar atau dibuat atau nanti saat Nanti, selesai? jadi ini hanya rancangan dulu kan? Oh iya Bu. Ya, jadi rancangan dulu yang tadi kalau rancangan dulu kalau sudah lengkap, lain lagi kalau lengkap karena sudah membentuk hard copy yang Anda masukkan kan begitu. Tidak perlu dikolobjar kalau yang saya tidak tahu hanya rancangan ini yang ada di harus dikolobjar ya. Iya baik Bu. Apakah itu nanti di dalam kolobjar bagaimana rancangan dan apa itu saya tidak pelajari untuk pengiriman itu. Halo Andi? Iya Bu, kalau di Kolabjar itu dia cuman saja Bu, kita mengupload satu model PDF itu nanti ada bahan tayang sama bahan aktualisasi, rancangan aktualisasi itu saja. Rancangan aktualisasi dan bahan tayangnya dibuat dalam satu PDF terus diupload. Begitu saja sih Bu. Iya, Cuman kalau untuk sudah aktualisasi. cuman Kalau untuk sudah detailnya. aktualisasi. Oh iya Bu. Apa? Kalau untuk cuman yang saya tanyakan apakah untuk detail rancangannya apakah butuh daftar isi, kata pengantar belum Bu, itu berarti kalau seperti itu. Nanti dilihat dulu ya di kolobjar itu sesuai dengan isi di LMS kan ada apa yang diisi kan? Ada model di LMS itu format apa di dalam rangka penyampaian rancangan. Coba Anda lihat di peduli. Baik Bu. Oke? Baik Bu, terima Ya, kasih. untuk semua ya, jangan hanya untuk Anda ini. Nanti dari sebentar bertanya lagi itu. Jadi Anda perhatikan itu. Karena Terus Bu, saya tidak membuka LMS. Itu mungkin dipantau oleh LAN. iya Bu, terus untuk tanda tangannya Ibu sendiri bagaimana nanti? Karena kan kemarin sudah dijelaskan bahwa nanti ada lembar pengesahan. Itu yang tanda tangan coach sama mentor. Nah, itu nanti diupload Bu saat saat Makanya ujian. kamu, saya percayakan kamu untuk mengcopy tanda tangan saya, men-scan ya. Tapi dengan catatan kamu lapor ke saya yang di-scan ada berapa orang ini, sebanyak 10 orang. Mana Baik, kamu Bu. datang sini mau bawa dari Pebal jauh pakai laut. Cuma yang hard copy tolong kamu minta tolong sama penyelenggara, kamu kirim mohon maaf. Tidak bisa kamu bilang hanya bentuk saya kamu suruh baca itu. Nah, apalagi penguji bilang dalam kolom. Aduh. Dia beda-beda. Jadi mohon maaf, Anda harus mengeluarkan biaya lagi untuk fotokopi. Tapi memang begitu. Sudah begitu risikonya. Jadi 2 yang difotokopi. Untuk penguji dan saya. Kalau toh saya cuma minta PTT, nanti ketika terjadi ada hal, dia bilang di halaman ini Bu, mati saya. Dari mana saya mau ambil itu Bu? Begitu ya. Jadi tolong. Jadi saya selalu bilang begitu. Kadang-kadang ini teman-teman yang jadi host ini sini tidak enak kita. Jadi saya mau kopi, kamu mau kopi pakai uang pakai kopi di kantor. Silakan aja kalau kamu mau kopi, tidak ada Bu. Saya bilang. Ya biasa kan orang rasa sungkan juga dikira. Makanya saya bilang memang kalau yang lalu saya SMS, tolong kamu harus di copy hard copy-nya sama saya dan penguji. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa Pak Andi bisa memahami itu? Siap Bu, siap. Dipahami dengan baik. Ada Pak Wayan ini lagi Samuel. Silakan Pak Wayan. Ya Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya. Ini terkait penulisan rancangan Bu. Dari panduan yang saya dapat Bu terkait penentuan isu untuk tabel APKL-nya itu, yang saya pahami itu kalau di rancangan saya itu saya taruh di bab 1 Bu. Dan
saya lihat juga banyak contoh, ada yang taruhnya di bab 2, Bu, untuk penentuan isunya. Dan saya baca lagi untuk di catatan dari panduan yang disusun dari BKPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, malahan ditulis itu tidak perlu karena sudah dinarasikan pada latar belakang, Bu. Jadi itu yang apa istilahnya? Ya memang di latar belakang itu sudah kelihatan toh Anda mengadakan isu itu. Nanti di bab 2 itu baru diuraikan betul. Ya. Jangan di bab 1. Bab 1 itu hanya latar belakang. Jadi kita yang membaca, orang yang membaca, oh ini persoalannya. Ya. Nanti apakah kalian langsung menentukan ini yang kamu angkat, tidak ada masalah. Makanya di latar belakang itu saya katakan tadi dari awal, bukti dan fakta yang harus menjelaskan kenapa gagasan itu Anda angkat. Tidak apa-apa langsung Anda sebut itu di latar belakang, kenapa ini. Nanti di rincian penyelesaian masalah itu ada di bab 2, kan begitu? Ya, Pak Wayan? Halo? Iya, Bu. Kalau yang saya pahami, Bu, apakah kita boleh langsung menentukan isunya tanpa menggunakan alat penentuan isu Oh, APK? enggak gitu? bisa. Oh, di bab 1. Iya, Bu, di bab 1. Oh, enggak apa-apa, cuma untuk karena Anda melatar belakangi, enggak apa-apa isu yang kamu angkat ini. Nanti di bab 2 diperjelas gitu. Tapi tetap menggunakan tools ya. Oh ya, baik, Bu. Ya. Nah, ketika Anda begini, ketika Anda menentukan gagasan itu tentu ada rambu-rambu bla-blamnya. Setelah dengan latar belakang ini dengan menggunakan isu dan menggunakan dengan mengidentifikasikan isu, kemudian menemukan gagasan dengan menggunakan alat tools, maka gagasan yang saya ambil adalah ini. Cuma begitu. Tapi di bab 2 jelas. Mulai dari penentuan isu menggunakan tools, ya gitu, gagasannya seperti apa, kemudian kegiatannya seperti apa, kegiatan 1 itu berkenaan dengan ini yang selalu dilupa selalu, menyampaikan laporan, kegiatan itu tidak mencerminkan agenda 3, saya bilang ini juga kenapa selalu lupa terus. Hampir rata-rata dia lupa terus agenda keterkaitan dengan mata pelatihannya. Langsung kegiatan, uraian kegiatan, baru aneka. Ya lupa di pertama ini apa? Terkaitan dengan mata pelatihan apa? Yang saya baru jawab, jangan lupa itu kegiatan, kata, oh iya Bu, saya perbaiki. Nah, lalu dibilang. Ya, Pak Wayan sudah bisa paham saya punya maksud? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Boleh satu lagi, Bu? Apa itu? Terkait ini, Bu, cara pengisian tabel penguatan nilai organisasi, Bu, masih belum paham saya di bagian itu, Bu. Kan ada tabel nilai-nilai penguatan organisasi itu kan ada dari kegiatan itu anekanya apa? Kan ada format itu ketika pertemuan pertama kita. Kan banyak contoh itu nilai-nilai organisasi. Kalau organisasi Anda tidak punya nilai, pakai visi misi. Format visi misi Pemda. Ada yang jawab, Bu, saya punya visi misi OPD sudah menyangkut oh silakan. Yang penting ada keterkaitan dengan apa yang menjadi gagasan saudara gitu. Jadi ada benang merahnya. Ya. Ya, baik, Bu. Ya, jadi ada format banyak contoh tuh format misalnya gagasan apa? Kegiatan pertama apa? Kemudian uraian kegiatannya bagaimana? Bagaimana keterkaitan dengan keterkaitan dengan agenda? Jelaskan sudah. Bagaimana keterkaitan dengan visi misi organisasi? Output dulu tadi susah. Output dulu yang didapat, setelah uraian kegiatan output baru keterkaitan dengan agenda 3, agenda 2. Baru bagaimana keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi. Kan begitu formatnya ya, Pak Bayan? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Masih ada yang lain? Christopher, apalagi yang Anda tanya ini? Iya, Bu. Ya, Saya masih bingung, Bu, yang keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 itu disatukan dengan aneka atau dibuatkan kolom tersendiri, Bu? Kenapa? Agenda 3? Bagaimana? Iya, keterkaitan dengan kegiatan itu Kan untuk di bawah kegiatan itu kamu taruh keterkaitan. Misalnya
pertama konsultasi itu kan manajemen ASN di bawahnya kan, baru uraian kegiatannya apa, menghadap pimpinan, mengajukan rancangan, apa outputnya, mendapatkan hasil. Contoh saja saya cerita, mendapatkan masukan ini, itu kan, baru dikaitkan dengan agenda 2. Oke? Baru Siap, Bu. bagaimana keterkaitan dengan visi, begitu formatnya, keterkaitan dengan visi misi organisasi atau visi, ya. Oke. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Mana orang di kepegawaian cuma ambil cuti? Kenapa ambil cuti kalau saya bosmu setuju itu cuti itu kah? Iya Bu, karena berjenjang nanti. Karena saya mau bikin simpek juga seperti yang saya tulis di latar belakang. Jadi diawali dengan cuti dulu Bu. Oh, bisa untuk seluruh nanti keseluruhan ya. Iya Oh Bu. iya, saya pernah tanya itu betul, berarti dari format cuti ya. Google Form atau bikin sistem sendiri? Bikin sistem sendiri Bu. Bisa matching dengan matching dengan Simpek. Bisa. Oh, ya. Itu pertanyaan itu yang sering saya sampaikan kepada orang-orang yang bikin di kepegawaian ini. Kamu tahu ada Simpek yang secara detail itu lengkap di Simpek itu. Ya. Termasuk sebenarnya di pemberian cuti itu ada di Simpek itu. Kalau memang ada apa namanya, ada fitur itu, ada Simpeknya itu. Poso itu tahu saya bagus kepegawaiannya Simpeknya. Memang Poso Morowali Utara. Sorry. Morowali Utara Poso. Oke lah. Tidak apa-apa karena kamu di situ baru semua kan. Oke, Pak Christopher, sudah. Ya, Saya ingat terima kasih Bu. tulisan itu. Saya bilang, kenapa ini kepegawaian cuma cuti? Sudahlah. Ya sudah. Itu. Siapa lagi? Tidak apa-apa, sudah. Cuma itu karena mau angkat. Jalan lagi. Siapa lagi? Gisela, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ibu, saya ingin bertanya. Begini Bu, kan isu saya ini mengenai masalah yang ada di unit kerja, tapi untuk masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni kan Bu. Jadi untuk daerah Morowali Utara. Tapi nanti di kegiatannya pendataan saya akan ambil sampel saja untuk satu kecamatan begitu Bu. Jadi berarti itu bisa Bu? Atau Bisa. Jadi bisa, malah saya hebat kau jadi ambil satu kecamatan. Besar loh itu. Cukup waktumu. Kalau desa bisa Bu. Misalnya 3 desa dari satu kecamatan. Iya, 3 desa saja terlalu banyak. Nanti tidak sesuai dengan kriteria, ya. Jangan terlalu besar sampelnya gitu. Tapi bentar. Satu kecamatan tuh berapa desa? Kan rencana saya ambilnya di Lembo, Bu. Terus ada 10 desa, Bu. Jangan juga cuma 3, Dek. Karena satu kecamatan ada keterwakilan. Minimal 4 atau 5 desa ya. Jadi indikatornya kelihatan. Jelas ya. Sampelnya itu jelas. Iya, jadi 1/3, 3, 10 dari, oh ya bisa sih. Sampel itu seperempat ya. Maaf Bu, saya mau tanya Bu. Ya, berarti boleh 4 ya, 4 atau 5 lah. Paling tidak 4 lebih bagus. Anda jadi begini, Anda boleh taruh 4 di situ. Mungkin ada masalah ketika Anda habituasi, terkendala situasi karena pandemi, macam-macam ya. Boleh saja berkurang nanti. Tapi ketika rancangan Anda sebut 4 saja, supaya ada keterwakilan dari 10 itu. Oh iya. Kalau kecamatan, waduh, saya takut kau tidak sanggup itu. Karena mengidentifikasi dari 10 itu kan memerlukan kau sosialisasikan itu kan? Iya, tapi sosialisasinya kegiatannya itu ke teman-teman pendata, TFL, tenaga fasilitator lapangan. Iya. Ya, tapi kalau masyarakat juga tidak kan berhadapan dengan masyarakat juga apa? Oh iya ya, identifikasi pendataannya layak. kami yang lakukan. Ya, dah. Untuk layak huninya ya.
Iya, Bu. Ya, ya saya Jadi, kira Ibu, sudah. saya ingin bertanya ini, Bu. Jadi Apa kalau itu? misalnya di redaksinya, di judulnya itu, berarti saya tulis saja Kabupaten Morowali Utara, tapi tetap nanti di sampel kegiatannya itu 5 desa saja, begitu, Bu? Iya, begitu sayang. Jadi sampel Oh, taruh iya. situ ya Kabupaten Morowali, sampel boleh tapi sampel 5 desa. Atau Oh, di iya. penjelasan kegiatan itu enggak apa-apa. Ya usah juga di sampel di buku, bukannya sampel 5 desa, nanti di dalam baru ditulis Nanti 5 di desa ya. dalamnya, iya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih. Siapa lagi? Saya stop screen saja ya, kan tidak ada yang bertanya ini. Siapa yang mau memaparkan, yang mau saya? Santi, Ibu Santi ini saya minta Anda tampilkan dulu deh. Saya belum lihat kamu punya. Siap, Bu. Ya, silakan. Ya, Santi baca. Mohon izin Ibu langsung ke rencana kegiatan. Oke. Ya, di sini Bu, isu yang saya angkat yaitu ketersediaan benih lele yang tidak mencukupi permintaan masyarakat. Gagasan penyelesaian ada penggunaan hormon opium. Ini Ya. judulmu? Iya, siap, ini? Bu. Siap, Oh Bu. iya, oke. Ya. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, penyampaian rencana kerja dengan tahapan kegiatan, konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebentar. Santi, Bu Santi. Apa latar belakang Anda mengambil ini penggunaan hormon? Secara detail terbukti apanya yang sampai Anda angkat? Apa alasannya? Ya, Bu, di sini ada, saya sudah menyusun, Ibu. Ada penyebabnya di sini, Bu. Berdasarkan penyebab yang saya sudah analis menggunakan Fishbone, ternyata metode yang digunakan itu masih alami, Bu. Jadi di sini saya mengenalkan pemijahan secara buatan dengan bantuan Ovaprim, Ibu. Terus? Ada bukti bahwa tanpa penggunaan itu hasilnya Anda bisa membuktikan itu dari tingkat produksi? Ada, Ibu. Selama ini ada hasil penjualan, Ibu. Ada kau tulis di sini? Belum dimasukkan, Ibu. Saya masih bingung. Itu buktinya. Nanti dimasukkan ke poin mana, Ibu? Itu latar belakang. Oh iya, siap Ibu, siap. Oke, tambah ya latar belakang. Makanya saya bilang tadi, berkali-kali saya bilang, alasan latar belakang Anda akan tuh persoalannya apa? Sampaikan itu. Memang di dalam Fishbone ini kelihatan juga, tapi secara nyata di dalam praktik. Ini kan gambaran gambaran hanya bagaimana keadaan organisasimu, tapi yang sebenarnya yang bisa membuat dampak terhadap masyarakat, misalnya terhadap pendapatan masyarakat, terhadap penggunaan, kan besar manfaatnya gitu. Ya. Iya, siap Ibu, siap. Ya, oke. Lanjut. Ya, untuk tahapan kegiatannya Ibu, yang pertama konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk hasilnya ada hasil konsultasi dan juga foto kegiatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan, di agenda 2 ada akuntabilitas, yaitu kejelasan dan transparansi. Yang kedua, etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ketiga, ada nilai nasionalisme, yaitu sila keempat. Dan juga agenda 3, yaitu manajemen ASN dengan profesionalitas. Ya. Kontribusi lanjut.
kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan nilai organisasi, yaitu profesionalis. Oke, lanjut. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, penyampaian rencana kerja di BBI atau Balai Benih Ikan. Untuk Tidak hasilnya, kelihatan, tidak kelihatan. kelihatan kan? Sudah kelihatan, Ibu? Ya belum, terus kasih naik ulang, naik terus. Terus. Nah, itu. Ya, langsung. Maaf, Ibu. Persiapan induk lele. Tahapan yang kedua, persiapan induk lele. Kegiatan yang kedua, persiapan induk lele dengan tahapan kegiatannya, koordinasi dengan pengelola terkait peminjaman alat di BBI, kemudian hasilnya terlaksananya koordinasi dan juga foto Ya. Dan keterkaitan dengan publik, manajemen ASN, yaitu profesionalitas, dan juga keterkaitan dengan visi misi organisasi, meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan nilai organisasi, yaitu profesionalis, efektif, dan efisien. Tahapan kegiatan yang... Halo. Ini tahapan kedua keterkaitan dengan mata pelatihan apa ini, sayang? Halo. Ini apa? Manajemen ASN Ya, atau well of government? Ini yang ini. Iya, apa? Manajemen ASN, Ibu. Iya. Kalau Manajemen ini ASN. dengan alat di BBI ini, Balai Benih itu di bawah organisasi kamu atau UPTD? Di bawah organisasi Dinas Perikanan. Oh, bukan OPD lain ya? Bukan, Ibu. Oh iya, berarti bukan well of government ya, tidak ya? Gitu. Iya. Ya, oke, langsung. Memang BBI Lanjut, itu Ibu. Balai Benih. Ya, silakan lanjut. Kegiatan. Langsung lanjut. Kegiatan yang ketiga, Ibu. Ya, terus tidak ada palia lagi. Kelihatan? Nah, ini sudah baru. Yang ketiga yaitu pemijahan. Pemijahan, Ibu. Apa istilah itu? Pemijahan mengawinkan ikan, begitu, Ibu. Pemijahan namanya, pemijahan. Iya. Nama untuk budidayanya memang pemijahan, Ibu. Oh iya, nanti kau jelas. Halo. Ibu Sakti, nanti kalau kau jelaskan itu, kasih tahu itu penguji pemijahan itu apa. Saya saja tadi apa itu. Ya. Jadi siap, Ibu, yang siap. ada berkaitan dengan teknis, tolong dijelaskan gitu ya. Makanya apa itu pemijahan itu ya? Oh, itu ya, istilah siap, Ibu. perikanan untuk pemijahan. Saya bilang pemilahan barangkali ya. Tidak. Bukan, Ibu, pemijahan memang. Oh iya. Saya kira dipilah-pilah. Ya, sudah langsung. Ya, untuk kegiatan pemijahan ikan lele, yang tahapan kegiatannya persiapan wadah dan media pemijahan. Untuk hasil kegiatannya yaitu kolam pemijahan yang sudah disiapkan dan juga foto kegiatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan, agenda 2, ada akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Yang kedua, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan berpihak. Dan keterkaitan dengan visi misi organisasi, meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan dan penguatan nilai organisasi, yaitu putus-putus Santi. Ya dengar apa kau bilang. Dan efisien. Santi kasih naik, tidak dapat baca, baru putus-putus. Lihat, Kasih naik lagi.
Astaga, hilang. Kenapa ini? Sudah selesai apa? Halo? Kok bisa hilang? Kenapa ini live room-nya? Halo? Kamu bisa, Christopher Halo, bisa Ibu. baca saya? Jaringan mungkin Bu, Bisa, bisa, Bu. Jaringannya santai. Santi mungkin. Jaringannya Santi tidak bagus mungkin Bu. Jaringan saya, Ibu. Kau ini bikin. Ya, ada putus-putus. Hampir kenapa ini? Ya. Tidak kelihatan itu penjelasan di apa kegiatan 4 karena cuma sepotong di kegiatan 3, 4 kau baca sendiri, tidak kelihatan sama saya. Keluar saya, Ibu. Iya. Kenapa jaringan? Anda di mana ini? Iya, Ibu. Jaringan, Ibu, bermasalah. Di Iya, Kondale. di Morowali, di Kolondale atau di mana? Di Kolondale, Ibu. Di Kolondale. Kolondale itu. Oke dah. Jadi masih bisa kau tampilkan, coba selesai. Jangan sepotong-sepotong. Coba. Saya coba, Ibu. Saya coba Iya. lagi. Nah, itu ada. Terus yang keempat, Iya, pengamatan. Oh, pengamatan. Telur juga diamati. yang keempat, Terus, Ibu, kegiatan pengamatan. pengamatan. Network bandwidth is low. Kau punya bandwidth slow itu. Networking bandwidth it's low, rendah. Dengan tahapan kegiatan Ingat. yang pertama, pengamatan telur. Sudah kelihatan lagi, Ibu. Yang kelima. Ya, Ibu. Ya, Pelaporan mana kegiatan, Ibu. apa? Terus naik. Oh, pelaporan. Evaluasi Iya. tidak? Evaluasi dari ini ada. Ada perhitungannya, Ibu. SR nanti di pengolahan data hasil. Oh, coba jadi di rangkaian kegiatan penyusunan laporan itu. Iya, Ibu. Boleh enggak kau kasih taruh di situ hasil evaluasi menggunakan itu, kau mendapatkan itu, jangan dimasukkan di laporan. Walaupun ada masukan itu, dia laporan evaluasi tersendiri harus juga dimasukkan. Berdasarkan hasil penggunaan alat itu, bibit itu, maka produksi ini bisa meningkat dengan hasil seperti itu. Ada perhitungannya, enggak apa-apa, Anda masukkan juga. Oke? Iya, Ibu. Masuk di tahapan kegiatan, Ibu, atau bikin kegiatan baru? Bikin kegiatan baru. Evaluasi ya, karena kau mau melakukan, masa kau tidak ada berhasil tidak penggunaan bibit itu. Cara Iya, Ibu, itu. ya. Siap, Ibu. Itulah. Oke, tambah penggunaan baru ya. Oke. Iya, siap, Ibu. Ya, yang kedua untuk semua, agenda itu daftar rencana kegiatan per minggu, jangan pakai hari ya, jangan jangan hari, per minggu. Mana kau punya daftar Oke. Oke, next. Good. Sudah. Ya, makasih, ya, Ibu, Ibu atas Santi, masukannya. ya. Yuk. Terus keluar sudah. Siapa yang tadi malam itu? Purwaningsi ada nggak di sini namanya? Tidak ada ya? Di mana dia itu? Saya belum keluar. Sudah. Siapa lagi ini? Kenapa ini Albertus Perupensnya? Siti Masita bisa? Halo? Halo, kenapa? Halo? Ya. Ya, Ibu. Corong ini, tolong apa? Angkatan berapa ini yang tadi malam ini?
Halo Ibu. Ya, nanti paparkan saja. Oh iya Ibu. Iya, halo. Assalamualaikum. Jadi Ibu, langsung di unit, langsung di kegiatan, isu yang saya Iya. angkat yaitu belum optimalnya pengawasan pembangunan permukiman kawasan sempadan pantai di perkotaan Kolonodale dengan gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi pengawasan terhadap pembangunan perumahan kawasan sempadan pantai di kawasan perkotaan Kolonodale. Ya. Kegiatan pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi, kemudian melakukan konsultasi. Sebentar, latar belakang Anda ambil itu apa, Dek? Oh, ini Bu, karena kan Kolonodale itu kan dipenuhi dengan kawasan sempadan pantai dan pegunungan. Kemudian kepadatan penduduknya semakin tinggi dan dibatasi dengan lahan pemukiman, makanya untuk mengoptimalisasi pembangunan liar di daerah kawasan sempadan pantai, makanya dibutuhkan pengawasan untuk menekan dan mengendalikan pembangunan yang ada di sempadan pantai, Ibu. Mengingat juga semakin Tunggu dulu. Anda ada tulis itu? Iya, Ibu, di latar belakang. Di latar belakang. Makanya untuk berikutnya yang mau bercerita nanti, mau menampilkan, tolong disampaikan latar belakang Anda apa, karena kamu tidak menampilkan latar belakang, ya. Oh, iya. Oke, ya lanjut. Yang penting itu latar belakang dan bisa dibuktikan kalau Anda bilang jumlah penduduk berapa di tahun berapa, ya gitu. Oh, iya, Bu. Ya, Kemudian kan, langsung ke kegiatannya ini, Bu. Iya. Yang pertama yang persiapan, menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan, dan meminta persetujuan dari mentor terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Agenda 3-nya itu manajemen ASN, kemudian yang kegiatan kedua, membentuk tim kerja jajaran staf bidang tata ruang dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan koordinasi, melakukan konsultasi bersama jajaran staf bidang tata ruang, meminta persetujuan tim dalam membantu proses aktualisasi. Adapun keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian kegiatan ketiga yaitu mengumpulkan data dan informasi. Dalam tahapan ini kita membuat delineasi lokasi survei, kemudian mencari dan mengunduh peraturan-peraturan serta merekapitulasi peraturan terkait kawasan sempadan pantai dan mempelajari secara mendalam. Dengan keterkaitan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian tahapan keempat, kegiatan keempat yaitu survei lapangan. Sebentar. Bagaimana kamu ini mata pelatihan manajemen? Keterkaitan dengan agenda 2 mana? Di mana ini? Jadi Bu, saya di sini saya lampirkan untuk kegiatannya dia masuk ke manajemen ASN. Kemudian tahapan-tahapan kegiatannya dia langsung di tahapan agenda 2-nya di bawah ini ya. Di bawahnya, iya. Kalau orang kira ini semua masuk dalam kolom, nggak bisa dibikin kolom begini, keterkaitan ke kolom tambah kolom keterkaitan dengan agenda 2. Ini sendiri, ini sendiri. Jadi bingung orang membaca. Jadi atau saya tulis di sini. Apa? Saya tulis di sini agenda 3, Ibu. Iya, maksudnya saya kalau bisa kamu masuk di sini saja. Dengar saya punya lihat kursorku. Kalau di sini masuk agenda 3-nya, di sini keterkaitan dengan agenda 2. Oh iya, iya. Siap, Bu. Atau kau tambah di sini di kolom yang berikutnya keterkaitan dengan mata pelatihan apa, kemudian di sini keterkaitan dengan agenda 2 baru dijelaskan di sini, baru kontribusi. Jadi tambah 1 kolom, boleh? Oh, tambah 1 kolom lagi, Bu. Iya, daripada jadi kalau kau mau kasih dekat di sini lebih mudah, tanda apa-apa juga di sini. Mana lebih mudah mana? Kalau saya masukkan di sini saja, Ibu, barangkali ya. Nanti saya jelaskan agenda 3 dengan agenda 2-nya. Oh iya, enggak apa-apa. Pokoknya tapi orang yang tidak tahu deh, yang membaca apa ini. Ya, bukan cuma kau yang membaca, bukan saya. Jadi orang lain membaca, apa ini langsung ini akuntabilitas. Apanya akuntabilitas?
Ya, Bu. Boleh kau Nah, narasikan yang bisa keterkaitan dengan aneka, baru boleh, baru aktualisasi, begitu. Ya, dengan saya tulis agenda 3 dan agenda 2 ini. Jaringan ini enggak bagus ini. Jadi perbaiki ya, biar diperjelas sama orang itu keterkaitan dengan agenda 2 tetap harus ada bahasa itu ya. Aduh, ini sistem Masita ini tidak. Jaringan. Halo Ibu, maaf Ibu jaringan. Iya. Udahlah, yang penting kau mau tambah kolom atau di sini kau kasih tambah bahasa keterkaitan dengan kelompok ini. Tapi lebih bagus ditaruh di kolom lain dia, jangan di satu gabung. Oke? Jadi dengar ini. Halo Siti Masita. Susah. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua ya, jangan dijadikan satu tuh kolom keterkaitan dengan mata pelatihan sendiri, keterkaitan dengan agenda 2 sendiri. Ini tadi saya mengerti, kalau orang baca yang tidak tahu apa ini. Sekali lagi saya ingin sampaikan bukan hanya untuk kepentingan kamu ini ya, orang lain bisa membaca. Siti, sudah bisa terima baik suaraku ini? Halo. Halo Ibu Siti. Ibu Siti sudah bisa dengar suaraku? Ini semua selesai kita ini. Halo. Halo. Siti. Tinggal mati dia. Halo. Tidak bisa ya. Udah keluar aja sayang. Siti, Dodo, ini sudah habis. Jadi sekali lagi ya, saya ingatkan untuk teman-teman. Ya Ibu. Ranga, sudah habis. Sudah kau kasih bayar tambah halaman atau tidak, gitu ya, tambah halaman. Tapi saya pikir harus dipisahkan. Hah? Ya Ibu, saya dengar. Ya, dipisahkan di agenda 3 dengan agenda 2 ya. Ya. Kau pakai kolom lain itu agenda 2 ya. Sebelahnya. Oke, yang lain perhatikan penulisan. Ada beberapa contoh teman-teman tadi sampaikan sudah cukup bagus ya. Jadi harus jelas keterkaitan dengan agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 2. Selalu itu saya ingatkan. Kalau mau tidak berubah banyak, taruh di bawah kegiatan itu. Agendanya agenda mata pelatihan apa gitu. Baru dijelaskan kolom yang sesuai. Ada outputnya. Mana ini? Jadi saya kira teman-teman yang dari kelompok 1 sudah paham. Nanti sampai ketemu kita hari Senin ya. Kita berdoa mudah-mudahan lulus semua. Ya. Amin. Assalamualaikum Bunda Dewi. Amin. Selesai. Saya minta jam 2 sebentar. Mana anunya? Rizky boleh difasilitasi teman-teman saya jam 2 sebentar, Rizky? Iya, Pak. Oh iya, Rama. Kenapa Pak Mungkar? Bisa dipinjamkan Zoom-nya jam 2 sebentar anggota saya? Boleh nanti. Siapa ketuanya langsung hubungi saya aja, Pak Mungkar. Ya, itu ketua. Saya tambah sekarang ya, Mat. Karena mau ya, Pak, tambah sekarang, Mat. Kenapa Pak Mungkis? Saya ditambah sekarang ya. Biar 15 menit saja boleh ya. Oke. Ya, saya juga tambah sekarang, boleh. Oke. Boleh. Oke. Supaya masuk saya buka. Ada yang Nanti tidak jam 2 puas sudah mati? jaringan kalau nodale itu. Siap. Saya buka lagi. Ditangkap ikan boto-boto. Bapak Ibu, saya buka materi saya buka sampai 95 menit ke depan, tapi kalau sudah ada merasa sudah cukup dan selesai silakan meninggalkan ruangan. Boleh begitu. Oke, anggota saya bagaimana? Mau lanjut? Saya buka sekarang. Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya. Itu ya. Kasihan nih jaringan. Halo, mana tadi Santi dan Putus? Jangan sok keluar dia. Yuk. Halo Santi, sudahlah. Jadi peringatan untuk kalian. Santi, sudah bagus jaringanmu? Coba lihat ditanya, tidak dijawab.
Iya, Ibu. Aduh, Hilang-hilang jaringan. asal jangan kau bilang saya hilang ini. Kalau hilang itu namanya pongko. Oke, jadi Siti, tolong Anda nanti perbaiki ya. Jadi tambah kolom atau di kolom pertama itu ada kegiatan persiapan, langsung taruh agenda mata pelatihan apa. Kan cuma satu bahasa. Ya toh? Kalau dua enggak apa-apa. Jadi tidak tambah kolom itu saja. Kolom keterkaitan dengan agenda 2. Bisa dipahami nih Siti? Santi. Aduh, dia tidak ingat lagi, mati gua. Iya, Ibu. Kau tidak ingat saya bicara tadi? Iya, Ibu. Kau dengar tadi saya bilang? Putus-putus, Ibu. Putus-putus. Jadi kalau putus untuk apa saya tambah ini Sudah habis waktu. Allahu Akbar. Tidak bisa Santi, tidak bisa terima bahasa saya, putus-putus, masih putus-putus. Halo. Yang untuk kolom keterkaitan, Ibu. Iya, maksudnya saya kau pisahkan itu kolom sayang. Iya. Iya, Ibu, iya, siap. Jadi jangan kau kasih gabung antara keterkaitan mata pelatihan dengan agenda, enggak boleh. Agenda itu sendiri kolomnya. Kalau tidak kecil, halo dengar saya ini? Iya, Ibu. Nah, kalau mau mudah di kegiatan mulai di bawah kegiatan itu kau sudah kasih masuk mata pelatihan apa. Oke? Kalau tidak mau tambah kolom, berarti itu keterkaitan dengan kelompok mata pelatihan itu dirubah keterkaitan dengan agenda. Oke? Siap, Ibu, siap. Iya. Kalau ada ujian hari Selasa masih ada itu, saya semua marah kalau di muka penguji. Oke ya. Saya ini lucu-lucu saya lihat kamu ini. Saya bicara setengah mati ya didengar. Astagfirullahaladzim. Itulah risiko internet. Semua ada masalah. Oke, terima kasih Santi ya. Nanti mudah-mudahan lebih bagus. Sudah bagus kau punya bagus. Saya anggap sudah bagus dan memang sesuai dengan ya. Sudah bagus. Ya, makasih, Bu. Ya, satu lagi saya minta Ibu Elvira. Baik, siap Ibu. Ya, kau dengar baik suaraku ini? Dengar, Bu. Detes saya ketawa. Ya, iya. Silakan Ibu Elvira. Karena Ibu Elvira belum kasih masuk dia punya sini. Sudah ya? Ibu sudah revisi dan saya. Latar belakang dulu Ibu ya. Ibu kelihatan? Saya mengambil isu belum optimalnya pengelolaan administrasi data keuangan dan aset di subbagian program dan keuangan. Kemudian gagasan pemecahan isu yaitu komputerisasi. Halo. Ya, halo Ibu. Iya, optimalnya pengelolaan administrasi data keuangan dan aset di subbagian program keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. Oke, Bu, saya tambahkan. Jadi kau tulis pada apa? Pada kecamatan. Jelas ya. Ibu, siap Ibu. Aduh, ya sudah. Oke. Lanjut Ibu. Ya lanjut. Nanti ke kemudian gagasan administrasi itu. Halo, Elvira, itu administrasi itu di bagian baris baru ya. Iya Ibu. Ya, oke, siap Ibu. Oke, lanjut. Kemudian gagasan pemecahan isunya yaitu
alternatif pemecahan isu yaitu komputerisasi data keuangan dengan menggunakan media Google Drive. Kemudian latar belakangnya, karena kemarin Ibu sempat singgung tentang e-governance, jadi saya mengambil latar belakang itu, Ibu. Di mana kalau mana kondisi saat ini? Iya, saya yang tambah e-government sudah menggunakan, iya betul. Manjur jelaskan semua sekarang OPD hasil pemeriksaan BPK itu menerapkan e-government. Ya jadi terus. Jadi Bu, saya mengambil kesimpulan untuk Google Drive itu sebagai bank data. Jadi misalnya kalau kita memerlukan data, kita sudah tidak perlu media kertas lagi. Begitu juga kalau misalnya pengusulan program, kita bisa menghindari terlalu banyak interaksi karena sekarang lagi COVID-19, mungkin penyusunannya secara online begitu bisa, apalagi di kantor difasilitasi dengan fasilitas WiFi. Oke, dah bagus. Lanjut, apa kegiatannya? Lanjut kegiatannya. Aduh. Organisasi. Kenapa ya kelihatan? Oh iya. Ibu belum sampai di kegiatannya, masih di bawah Ibu. Dah, ya lanjut, ini masih teori yang kau jawab ini. Terus langsung, saya minta kegiatannya. Iya Ibu, tunggu Ibu. Som dekat. Halo? Ya, mana? Sudah kelihatan Ibu? Sudah. Ya Ibu, ini saya mungkin dalam tabelnya masih salah ini karena tadi keterkaitan dengan agenda 3 ini saya gabung dengan nilai dasar ASN Ibu. Ya, jadi disendirikan ya, sendirikan. Ya. Oke. Kalau kemudian memang kegiatan... halo. Kalau ya, keterkaitan dengan jadi begini, ini taruh sini. Langsung kau taruh sini agenda 3 apa? Manajemen. Orang mengerti kan, kita mengerti ini manajemen ASN misalnya. Tapi kalau kau tambah kolom lebih bagus lagi supaya ketahuan oh dia di agenda ini. Saya sarankan tambah kolom. Oke, siap Ibu. Oke, oh ya, oke. Lanjut. Kegiatan pertama konsultasi kegiatan, melaporkan kepada pimpinan, kemudian berkonsultasi dengan mentor terkait metode pelaksanaan. Outputnya terciptanya kesepakatan dengan pimpinan dan dokumentasi kegiatan. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yaitu penyelenggaraan manajemen ASN, yaitu keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Akuntabilitas, yaitu transparansi, tanggung jawab, dan kejelasan. Kemudian etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian anti korupsi, disiplin waktu. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan mempelajari bahan atau data terkait Google Drive. Tahapan kegiatannya, browsing internet, cara penggunaan Google Drive, mendownload video tutorial, mempelajari dan mendalami tentang pembuatan Google Drive dan kaitannya dalam membantu administrasi data keuangan. Output yang dihasilkan, video tutorial pembuatan Google Drive, rangkuman langkah-langkah pembuatan. Keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien karena kegiatan ini berlangsung di lingkungan kantor dengan memanfaatkan WiFi dan komputer kantor. Kemudian akuntabilitas, yaitu kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen mutu, yaitu mencari bahan yang bermutu dan mudah dipelajari untuk efektif dan efisiennya. Anti korupsi, jujur dan bertanggung jawab karena dalam memakai fasilitas komputer dan WiFi kantor. Kemudian kegiatan ketiga, memilah data keuangan. Di sini tahapan kegiatan berkonsultasi dengan Ibu Kasubag dan teman-teman di subbagian untuk data keuangan apa saja yang harus disimpan di Google Drive. Outputnya mendapatkan saran, tersedianya list dokumen data keuangan. Kemudian mengelompokkan data keuangan berdasarkan kebutuhan dan menyusun draft data keuangan yang akan di-backup di Google Drive. Keterkaitan dengan agenda 3, memilah dokumen data keuangan harus cermat dan teliti, sesuai dengan kode etik dan asas perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
Berkonsultasi dengan atasan dan rekan kerja merupakan bagian dari asas keterbukaan. Akuntabilitas yaitu dibutuhkan kejelasan, bertanggung jawab, dan memilah data keuangan. Etika publik tidak ragu untuk menerima saran dan masukan dari rekan kerja, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu memilah data agar lebih efektif dan efisien. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, membuat akun Google Drive. Kegiatan keempat, membuat akun Google Drive. Tahapan kegiatan, membuat email atau akun Google. Kemudian membuat folder penyimpanan Google Drive. Ketiga, menyimpan soft copy data file keuangan yang telah disiapkan berdasarkan lift. Kemudian outputnya tersedia email, adanya penyimpanan data atau bank data yang bisa diakses oleh semua anggota bagian. Kemudian terwujudnya administrasi yang baik dan tertib secara digital. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yaitu perwujudan dari penyelenggaraan manajemen ASN yang efektif dan efisien, artinya dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, komitmen mutu, efektif dan efisien. Kemudian kelima, penyebaran informasi penerapan Google Drive. Tahapan kegiatannya, membagikan link Google Drive kepada teman-teman di subbagian program agar anggota subbagian program bisa mengakses. Kemudian menginformasikan kepada teman-teman di bidang lain tentang manfaat Google Drive sebagai bank data kegiatan bidang agar mereka bisa mengikutinya dan memberi kritik dan saran. Outputnya tersedia akses informasi yang cepat dan aksesibel, kemudian terwujudnya koordinasi antar bidang, dokumentasi kegiatan. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, perwujudan dari manajemen ASN, yaitu dalam pemberian informasi secara terbuka, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian akuntabilitas, yaitu diterapkannya konsistensi dengan harapan Google Drive ini akan diberlakukan secara permanen. Dan kemudian transparansi bahwa setiap data yang anggota berhak tahu dan mengakses serta non-diskriminatif tanpa membeda-bedakan. Kemudian etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu, terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian ada terkait dengan kontribusi dengan visi misi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik. Kemudian yang keenam, evaluasi hasil kegiatan, yaitu tahapan kegiatannya, melaporkan hasil kegiatan kepada atasan, melakukan evaluasi bersama dengan rekan kerja tentang keefektifan penyimpanan dan penyajian data melalui Google Drive. Kemudian melakukan konsultasi penyusunan laporan akhir dengan mentor dan menyusun laporan akhir aktualisasi. Kemudian output yang diharapkan terciptanya feedback dari rekan kerja atas hasil pekerjaan dan laporan akhir aktualisasi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu proses evaluasi dan penyusunan merupakan perwujudan dari asas penyelenggaraan manajemen ASN, yaitu asas akuntabilitas bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas yaitu tanggung jawab, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nasionalisme yaitu sila keempat, di mana melakukan evaluasi atau pembahasan bersama untuk mencapai mufakat dan hasil yang terbaik. Diharapkan untuk kemajuan organisasi. Komitmen mutu yaitu efektif, efisiensi mutu dalam hasil akhir kegiatan. Kemudian selaras dengan visi dan misi di Snaker Trans, yaitu terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif, mandiri, dan sejahtera. Itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elvira Kristi. Ya, Ibu. Komio ini saya ingat ada John Parinsi kalau nggak salah ya, pegawai Bapeda bekas staf saya dulu. John, putih-putih orangnya, Parinsi juga. Upah saya udah pensiun sekarang, dia kan cuma sun berapa staf. Oke, sudah, terima kasih Elvira, keluarkan. Oke, Ibu. Yo, udah bagus. Cuma tadi dipisahkan ya. Begitu ya, kau Ibu, bilang baik. Agenda 3 terus bilang akuntabilitas. Tidak ada penjelasan ini keterkaitan dengan agenda 2.
Iya, Ibu, Jadi kalau siap. dipisahkan kelihatan itu agenda 2 gitu. Masih ada yang lain? Saya kira sudah hampir semua ya. Siti Albertus, Cahyo, Santi sudah. Ibu Dewi ini bisa? Ibu Dewi apa guru? Kalau nggak salah ada beberapa yang sudah menyampaikan dan saya sudah koreksi. Coba Ibu Dewi Rizky, coba Bu. Satu orang Ya, lagi Ibu. ya, satu orang. Ya, silakan. Kelihatan, Bu? Ya, Ya, Ibu, ini rancangan aktualisasi saya judulnya Ibu Pedoman Penyusunan Program dan Pelaporan berbasis template melalui Google Drive di Dinas Perikanan Daerah. apa? E-book, pedoman penyusunan. Penyusunan program dan pelaporan berbasis template, Bu, melalui Google Drive. Ya. E-book ya, pedoman penyusunan program dan pelaporan. Langsung ke rencana kegiatan, Ibu? Ya. Berarti Dinas Perikanan kamu berapa orang? 3 orang ya? Iya, Ibu. Ya. Isu yang diangkat tidak adanya pedoman penyusunan program dan pelaporan di Dinas Perikanan sehingga tidak memiliki acuan baku. Lalu gagasan penyelesaian isunya adalah pembuatan Ibu Pedoman Penyusunan Program dan Pelaporan berbasis template melalui Google Drive di Dinas Perikanan. Kegiatan yang pertama ada konsultasi awal. Kasih naik, enggak kelihatan cuma judul ini. Aduh. Berkait ini. Oh, sudah turun di sini. Jaringan, Ibu. Iya, di sini cuma disusun oleh Al. Tidak bisa ya, enggak kelihatan ya. Nggak mau turun. Kasih naik saja. Sudah? Nggak bisa ya, nggak bisa. Halo. Coba, adakah? Sudah bergerak? Sepertinya jaringan, Bu. Oh iya, kalau begitu saya minta apa? Ini sudah jalan. Sudah, Mi? Iya, sudah jalan. Kenapa kamu daftar perpustakaan? Lanjut. Sebentar, Ibu. Tidak bergerak? Nah, sudah bergerak tadi. Ini tidak mau bergerak. Tidak bisa bergerak, Bu. Ya udah, kamu jelaskan saja, bicara saja, coba. Ya, Bu. Yang pertama itu ada konsultasi awal penyusunan Ibu. Keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, keterbukaan dan akuntabilitas. Lalu ada tahapan kegiatannya, konsultasi dengan mentor, mengenai bahan dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan Ibu berhubungan dengan agenda 2, yaitu nasionalisme dalam pemusyawaratan. Udah, kelihatan. Dan etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Lalu tahapan yang kedua, konsultasi outline dari bahan yang akan ditulis dalam Ibu berkaitan dengan agenda 2, yaitu memiliki nilai akuntabilitas, nilai kejelasan. Lalu untuk tahapan kegiatan kedua itu mengumpulkan dan mempelajari peraturan terkait penyusunan program dan pelaporan. Keterkaitannya dengan agenda 2 agenda 3 yaitu manajemen ASN dengan nilai kepastian hukum serta tanggung jawab dalam mengumpulkan dan mempelajari peraturan yang ada. Lalu tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan Kasubag Program Keuangan dan Aset mengenai peraturan tentang penyusunan program dan pelaporan yang berkaitan dengan agenda 2 yaitu nilai kejelasan dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan berikutnya mengumpulkan dan menganalisa peraturan terkait tahapan penyusunan program dan pelaporan
yang berkaitan dengan agenda 2 yaitu tanggung jawab dan konsisten. Kegiatan yang ketiga, pembuatan e-book pedoman penyusunan program dan pelaporan. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dengan nilai tanggung jawab, efektif dan efisien, dan kepastian hukum. Tahapan kegiatannya membuat desain e-book yang berhubungan dengan agenda 2 yaitu komitmen mutu dengan nilai efektif dan efisien. Tahapan yang kedua, kerjasama dengan pihak terkait mengenai sistem-sistem yang perlu dimasukkan ke dalam e-book. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu etika publik dengan nilai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan kegiatan yang ketiga, penyusunan konten e-book. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu tanggung jawab dan kejelasan. Tahapan yang keempat, pembuatan template dalam bentuk Word serta link yang akan digunakan dengan nilai agenda 2 tanggung jawab dan kejelasan. Tahapan kegiatan yang kelima, penyimpanan link template di dalam e-book. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu tanggung jawab dan kejelasan, serta nilai komitmen mutu yaitu efektif, efisien, dan inovasi. Lalu untuk kegiatan yang keempat, peninjauan ulang draft e-book dan revisi dengan mentor. Keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dengan nilai profesional, akuntabilitas, dan keterbukaan. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor untuk meninjau sebelum sampai di tahap final. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu kejelasan dan nilai nasionalisme yaitu permusyawaratan, serta etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan kegiatan yang kedua, memperbaiki isi e-book sesuai hasil revisi dengan keterkaitan agenda 2 yaitu nilai akuntabilitas, tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang ketiga, berkoordinasi dengan pimpinan untuk mendapatkan pengantar dalam pembuatan e-book. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nilai akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan kejelasan, nilai nasionalisme dengan indikator permusyawaratan, nilai etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan yang keempat, konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan dan mentor mengenai hasil pembuatan e-book untuk peninjauan akhir. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nilai akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan kejelasan, nilai nasionalisme yaitu permusyawaratan, dan etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kegiatan yang kelima, penyelesaian akhir dari e-book dengan keterkaitan agenda 3, profesional, dan keterbukaan. Tahapan kegiatan yang pertama, menginformasikan kepada pegawai yang pekerjaannya terkait dengan e-book administrasi tersebut. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu etika publik dengan indikator tidak diskriminatif terhadap sesama pegawai sehingga informasi menjadi merata. Tahapan kegiatan yang kedua, penyimpanan e-book menggunakan akun Google Drive khusus kantor. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu nilai akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan kejelasan. Komitmen mutu yaitu efektif, efisien, dan inovasi. Lalu untuk tahapan kegiatan yang ketiga, pembagian link Google Drive kepada pegawai yang membutuhkan dengan keterkaitan agenda 2 yaitu etika publik dengan indikator tidak diskriminatif terhadap sesama pegawai dalam membagikan e-book tersebut. Sekian Ibu. Ya, penulisanmu ini begini Kak, ini modelnya. Lihat tanda cross tuh saya. Crossur tuh. Lihat ya. Yang mana itu? Penulisanmu itu keterkaitan antara satu kegiatan penjelasannya kadang-kadang satu di atas, satu di bawah. Kasih rata. Halo? Ya Ibu. Ya ini, coba lihat ini. Penyelesaian akhir dari e-book. Di sini tahapan menginformasikan. Di atas ini tidak bisa dikasih rata kayak ini. Oh, yang aduh, kegiatan penyelesaian akhir dari e-book itu. Iya. Outputnya ini kok dia beda sekali ya? Atau ini dikasih naik? Oh, kalau untuk output itu untuk semuanya Bu, saya jadikan satu. Atau bisa setiap tahapan kegiatan Bu?
Maksudnya ini penyelesaian akhir ini menginformasikan pegawai terkait tersebut. Maksudnya apa ini? Itu tahapan kegiatan. Dengar dulu. Ya Bu. Menginformasikan kepada pegawai yang pekerjaannya terkait dengan e-book administratif. Terus ini outputnya pegawai terkait dapat mengakses. Maksudnya penulisannya gitu loh. Berarti ini saya kasih pisah itu Bu. Dikasih naik di sini aja lah. Lain sekali kelihatannya itu. Oh iya Bu, iya. Sejajar, aduh mati. Ya sudah cukup. Nanti di ujian saya. Tapi menurut saya penulisannya ini yang bikin bingung orang gitu. Di sini penjelasannya di atas dia punya gitu ya. Mesti rata. Oke? Ya Ibu, iya. Ya. Oke, sudah bagus. Nanti lebih Anda begitu sudah caranya menjelaskan. Jadi hitung-hitung, Anda ada uji coba 10 menit, lalu 10 menit lebih, Anda bilang mana yang mau dikurangi itu. Ya, bicaranya. Oke, Adika keluar deh. Ya Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya kira cukup ya, hampir semua sudah bagus. Ini Pak Albertus ini apa nih jaringannya? Pak Albertus. Iya, Ibu. Anda di mana ini? Saya di Morowali Utara, Ibu. Di Mori Atas. Oh, di Mori Atas. Bagus jaringannya situ. Pindah-pindah tadi, Ibu. Sempat mati lampu berapa kali. Satu paket dari Tentena juga. Astaga. Anda kerja di mana? Coba Anda sampaikan gagasan saudara, coba. Ya, siap. Terakhir ya. Karena saya lihat Anda bilang mau pindah ini bisa ketemu enggak? Coba. Halo. Silakan Pak Albertus. Ini latar belakang saya mengambil ini, Bu. Yang pertama itu penerimaan PAD dari sektor pajak restoran dan pajak hotel itu tidak mencapai target, Ibu. Yang tahun kemarin, tahun 2000. Nah, jadi berarti dalam hal ini peningkatan kesadaran wajib pajak untuk pajak hotel dan restoran itu tidak mencukupi. Jadi saya akan melakukan kegiatan untuk peningkatan kesadaran wajib pajak untuk peningkatan PAD dari sektor pajak restoran dan hotel. Oke. Hilang lagi dia. Hilang lagi dia. Mana dialah? Kenapa Albertus yang hilang kau ini? Ya. Aduh, jaringan hilang-hilang. Oke, saya sudah ada. Halo Pak Albert. Kan saya sudah koreksi kemarin kan anumu. Iya, Bu. Ya, jadi kalau itu enggak apa-apa. Yang penting kamu dasari itu kenapa kalau ada dasar per tahun kemarin begini, tahun kedua begini. Dan dengan penggunaan peningkatan kesadaran itu melalui apa ini, Google Drive ya? Saya ini sosialisasi, Bu, dengan untuk pencarian potensi pajak baru. Oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau itu melalui sosialisasi, nanti disampaikan apakah semua pemilik restoran itu? Halo? Iya, Bu.
Yang disosialisasikan kepada seluruh Iya, Bu. pemilik restoran ada. Iya, benar, Bu. Disosialisasikan kepada Yang pertama ini, Bu. Bagaimana Anda mau ujian begini? Aduh. Kalau ujian nanti, Bu, saya usahakan pakai WiFi, Bu. Oh iya. Ini dan agenda 2 dan 3 ini kamu kasih pisah ini Siap, Ibu. Iya, supaya Kemudian yang kedua, semua pemilik restoran yang kamu Yang pertama itu, Ibu, targetnya kita yang pertama untuk yang sudah jalan untuk pajak restoran di Morowali Utara itu kan, Ibu, saya ambil sampel 2 kecamatan, Kecamatan Lembo sama Petasia. Untuk yang di tiap kecamatan itu yang sudah jalan, Ibu, kita lakukan himbauan lagi supaya pembayaran pajaknya itu sesuai dengan ketentuan. Yang pertama itu, Ibu. Yang kedua, untuk potensi pajak baru kan masih banyak yang pajak restoran atau pajak hotel yang belum terdata. Kemudian nanti kita sampaikan untuk pajak itu, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, latar belakangnya sudah bagus. Nanti Anda lihat juga bahwa ketika hasilnya ketika Anda melakukan sosialisasi itu, walaupun belum kelihatan kan mereka itu membayar pajak itu pada awal tahun atau akhir tahun. Untuk pajak hotel dan restoran, Ibu, dibayarkan tiap bulan. Oh, tiap bulan. Kalau begitu, kira-kira Anda hasil evaluasi itu bisa menunjukkan peningkatan? Siap, bisa, Ibu. Kalau kita orientasinya di bulan, nanti kita lihat pembandingnya setelah aktualisasi kan. Oh iya, betul. Oke, sudah Pak Albertus, setengah mati kamu punya jaringan ini. Iya, Pak. Ibu, minta maaf, Ibu. Paham. Oke, iya. Sudah. Oke, saya kira cukup ya. Sudah cukup banyak teman-teman yang memaparkan dan sudah menjadi catatan untuk menjadi perhatian kamu, dan diperhatikan, dibaca kembali apa yang sudah menjadi gagasan saudara dari rintikan kegiatan itu, apa ada yang perlu ditambah atau apa yang perlu disatukan, silakan aja ya, yang lebih efektif menurut kamu. Jadi jangan berbelit-belit kegiatannya itu dari sini. Makanya saya bilang biar saja, enggak apa-apa ya. Nanti ada perubahan-perubahan. Tidak mungkin juga saya mau merubah semua kamu punya. Nanti pengujinya bilang, terus saya yang mana saya mau kasih baik. Ya gitu ya. Jadi kasih kesempatan juga untuk penguji untuk memberikan saran dan perbaikan. Nah, kalau Anda tidak terima apa yang menjadi saran dari penguji, berikan gagasan yang konstruktif. Ya, berikan penjelasan yang konstruktif dan bisa diterima. Dan yang kedua adalah ketegasan juga mentor. Mentor juga memberikan penjelasan bahwa ini memang didukung kamu punya. Saya juga menilai bahwa ketika dia didukung oleh mentor. Kalau dia tidak kurang didukung, saya taruh kurang didukung. Mau apa? Gitu. Jadi makanya kasih jelaskan betul sama mentor bahwa ini gagasan sesuai dengan saya punya kesepakatan dengan teman-teman. Kemudian ini memang yang terjadi di isu kita gitu, di kantor kita. Dan kalau saya buat ini adalah untuk peningkatan kinerja, bukan hanya untuk saya sebagai pelaksana kegiatan, tapi untuk semua, multi efek gitu ya. Seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Sampai ketemu hari Senin. Mudah-mudahan sehat, jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan dibukakan pikiran untuk memaparkan dengan baik, dan juga penyelesaian tulisan itu tepat waktu. Kalau bisa, kamu punya bahan tuh hari Minggu sudah di copy, ya, supaya Minggu sore dibawa sama penguji, supaya dia baca. Kalau dia tidak bisa baca, dia mengomel juga nanti sini. Bagaimana dikasih sama saya? Tentu kamu pengiriman lambat gitu. Karena iya, ingat itu masih di copy, dipilah lagi. Jadi silakan ya dihubungi saja sama penyelenggara untuk memperbanyak. Saya kira cukup, nanti sampai ketemu kita di ujian hari Senin, dan selamat bekerja. Saya akhiri dengan ucapan
Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang menjelang siang. Oke. Selamat siang Ibu. Terima Terima kasih. kasih Bu. Selamat Terima siang. kasih.